mengenai dinamika antroposfer. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pebrina selaku moderator. Nama saya Bunga Amelia Sari. Nama saya Nuratul Fajahira. Nama saya Saiful Jamaluddin. Nama saya Anissa Putra. Baik, sekarang kita lanjut saja ke penyampaian materi. Materi pertama mengenai definisi dinamika antroposfer dan kependudukannya dan aspek-aspek kependudukannya yang akan disampaikan oleh Bunga. Antroposfer yaitu singkatan dari antropo yang berarti manusia dan sfera yang berarti lapisan atau dapat disimpulkan dengan kehidupan manusia jika diperjelas lagi dengan ilmu biologi yang mempelajari seputar manusia dan juga kehidupannya. Antroposfer meliputi jumlah, perkembangan, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk. Aspek-aspek kependudukan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kuantitas dan kualitas. Kuantitas penduduk yaitu jumlah real penduduk di suatu daerah tertentu. Kuantitas penduduk ini digunakan untuk mengukur total jumlah orang dalam menentukan suatu keputusan. Kuantitas penduduk bisa dianggap sebagai jumlah penduduk yang didapatkan dari angka kelahiran, kematian, perpindahan, serta perbedaan penduduk dan juga kemampuannya. Kuantitas penduduk dapat dihitung dengan bantuan data demografi atau data aktual suatu penduduk. Data demografi ini dapat diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama ada sensus penduduk, yang kedua survei penduduk, dan yang ketiga registrasi penduduk. Ada kualitas. Kualitas penduduk merujuk pada karakteristik yang menggambarkan kemampuan dan juga potensi penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Kualitas penduduk ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama aspek pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kemampuan ekonomi, yang keempat keterampilan, yang kelima sikap dan juga perilaku. Kualitas penduduk yang baik dapat meningkatkan kemampuan penduduk untuk yang pertama menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi, yang kedua meningkatkan kualitas hidup. Serta dalam pembangunan masyarakat, meningkatkan kualitas penduduk sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Baik, materi kedua mengenai komposisi penduduk dan juga kepadatan penduduk yang akan disampaikan oleh Nura. Komposisi penduduk, terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu 1. Piramida penduduk muda, ekspansi. Yang kedua, piramida penduduk dewasa, stasioner. Yang ketiga, piramida penduduk tua, menyerupai batu nisan. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk di setiap wilayah tidak sama karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor fisiografis, faktor kebudayaan, dan faktor psikologis. Yang ke-1 ada faktor fisiografis berkaitan dengan bentang alam seperti perairan, lahan, relief, dan iklim. Yang kedua, faktor kebudayaan berhubungan dengan kebudayaan, misalnya pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan tempat kelahiran. Yang ketiga, faktor psikologis berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang berpengaruh terhadap cara berpikir atau mentalitas penduduk. Baik, kita lanjut saja ke materi yang ketiga. Materi ketiga mengenai persebaran penduduk yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Pebrina. Persebaran penduduk merupakan suatu bentuk penyebaran di suatu wilayah yang sifatnya tidak rata dan sering berubah seiring waktu. Persebaran penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor fisik, iklim, vegetasi, tanah, kebencanaan, sumber daya alam, komunikasi, politis, dan ekonomi. Persebaran penduduk dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada persebaran penduduk geografis. Persebaran penduduk geografis dilihat berdasarkan batas-batas atau penampakan alam seperti sungai, pantai, dan danau. Yang kedua ada persebaran penduduk administratif. Persebaran penduduk administratif dilihat berdasarkan batas-batas wilayah yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya, persebaran penduduk di desa A atau kecamatan D. Baik, materi yang keempat mengenai pertumbuhan penduduk yang akan disampaikan oleh Saiful. Pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, sebagai penambah maupun pengurangan faktor alami. Yang menjadi penambah adalah kelahiran, sedangkan yang menjadi pengurang adalah kematian. Faktor lain yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah migrasi. Baik, materi yang kelima mengenai mobilitas penduduk akan disampaikan oleh Randy. Mobilitas penduduk
Mobilitas adalah perpindahan, dengan demikian mobilitas penduduk merupakan perpindahan yang dilakukan oleh penduduk. Terdapat dua tipe perpindahan penduduk, yaitu vertikal dan horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial atau golongan. Contohnya, perubahan dari pangkat rendah ke pangkat yang lebih tinggi atau dari kelas rendah ke kelas menengah. Mobilitas horizontal adalah perpindahan penduduk secara spasial dari suatu tempat ke tempat lain. Perpindahan penduduk yang terjadi di dalam hal ini adalah perpindahan fisik, bukan perpindahan status sosial. Mobilitas horizontal identik dengan migrasi, namun perlu dipahami bahwa tidak semua mobilitas horizontal adalah migrasi. Contohnya pemain sepak bola Sadio Mane dan Muhammad Salah yang berpindah dari negara masing-masing di Afrika untuk menetap di Inggris selama beberapa tahun merupakan contoh mobilitas horizontal yang termasuk migrasi. Baik, materi terakhir mengenai interaksi desa dan kota yang akan disampaikan oleh Nura dan Saiful. Interaksi desa kota merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika antroposfer, yaitu studi tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Berikut beberapa aspek interaksi desa kota. Yang ke-1, pertukaran barang dan jasa. Desa dan kota memiliki hubungan yang erat dalam hal pertukaran barang dan jasa. Desa dapat menyediakan bahan baku, sedangkan kota dapat menyediakan produk jadi dan jasa. Yang kedua, migrasi penduduk. Migrasi penduduk dari desa ke kota dapat terjadi karena adanya perbedaan kesempatan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, difusi budaya. Interaksi desa kota dapat menyebabkan difusi budaya, yaitu penyebaran budaya dari satu tempat ke tempat lain. Yang keempat, pengaruh terhadap lingkungan. Interaksi desa kota dapat memiliki pengaruh terhadap lingkungan, seperti perubahan, pengurangan lahan, polusi, dan lain-lain. Yang kelima, pengembangan ekonomi. Interaksi desa kota dapat membantu pengembangan ekonomi desa dan kota, seperti peningkatan pendapat, kesepakatan kerja, dan lain-lain. Baik, sebelum penutupan presentasi hari ini, ada teman saya yang akan menyampaikan beberapa kesimpulan penting mengenai dinamika antroposfer yang akan disampaikan oleh Bunga. Antroposfer adalah lapisan kehidupan manusia yang mencakup jumlah, perkembangan penduduk, pertumbuhan penduduk, persebaran, serta kepadatan penduduk, mobilitas, serta interaksi manusia, khususnya dalam konteks desa dan kota, yang semuanya berpengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam presentasi hari ini. Kami berharap presentasi ini memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Mohon maaf sebelumnya bila presentasi kami ini masih memiliki kekurangan dalam segi penyampaian materi maupun aspek lainnya. Wassalam.